Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Lebay. Awas, perangkap iblis. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'ullaha atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya, mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman, seislam, semanhaj salafus soleh, insya Allah kalian dalam keberkahan dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ramadan, ya Ramadan, apa yang kita lakukan ketika menjelang datangnya hadirnya malam Ramadan? Apa sikap kita? Dan apa ilmu kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan? Mari kita dengarkan penjelasan ini secara panjang lebar, luas dan dalam dari ulama poros Nabi. Mari kita terus belajar. Kita terus belajar menggali ilmu dan informasi dari ulama-ulama yang berilmu. Masalah ibadah, masalah krusial, bukan main-main. Ini masalah penting. Jangan sembarangan, jangan mudah percaya kepada orang-orang yang disebut atau mengklaim dirinya tokoh-tokoh agama. Tapi pelajari dulu, sedalam apa ilmunya, seluas apa pengetahuannya tentang Quran dan hadis Nabi. Itulah kriteria ulama poros Nabi. Ramadan bagikan suatu madrasah atau pondok pesantren besar, tempat manusia menggojok dirinya, merubah karakter watak negatif menjadi positif. Penjahat bisa jadi kebenaran berubah menjadi orang-orang baik. Ramadan memang benar-benar dahsyat, luar biasa. Mari kita dengarkan lebih luas lagi, lebih syahih lagi tentang makna Ramadan dan apa yang kita lakukan ketika datangnya menjelang malam bulan Ramadan. Mari kita dengarkan. Saya beri judul Min Fadli Syahri Ramadan, sebagian dari keutamaan bulan Ramadan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadana suffidatis syayatinu wa maradatul jinni." Apabila datang awal malam bulan Ramadan, di awal malam bulan Ramadan, besoknya saum, malamnya ya, malamnya, besoknya saum, dan malam itu kita sudah tarawih. Suffidatis syayatin, di apa suffidat, di belenggu, dirantai para syaitan. Wa maradatul jin, apa maradah? Jin yang jahat. Wa ghulliqat abwabun nari, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, yang menunjukkan bahwa neraka
mempunyai pintu-pintu, dan pada bulan yang penuh dengan barakah ini gulliqat, tutup semuanya secara hakiki. Demikian juga syaitan secara hakiki terbelenggu. Tetapi terbelenggunya tidak berarti dia tidak bisa atau mereka tidak bisa menggoda, tidak. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka dari pintu-pintu neraka itu, satu pun pintu tidak dibuka, semuanya tertutup. Falam yuftah minha babun wa futtihat, dan dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukalah. Falam yuglaq minha babun, dan tidak ditutup satu pun pintu, semuanya dibuka. Wa yunadi munadin, menyerulah seorang penyeru, yakni malaikat. Ya bagiyal khair, wahai pencari kebaikan, aqbil, menghadaplah kepada bulan ini. Wa ya bagiyal syarri, aqsir, wahai pencari kejahatan, berhentilah dari kejahatan. Ini kalimat maknanya agar kaum muslimin menghadap semuanya ke bulan ini untuk mengerjakan kebaikan yang besar. Karena bulan ini ibarat madrasah besar, dan kita masuk di dalamnya, dan kita diuji, diimtihan setiap hari. Jatuh bangunlah kita, betul-betul sebuah ibadah yang sangat agung. Karena itu dia menjadi salah satu rukun Islam. Yang ketiga setelah yang keempat setelah zakat. Karena besarnya ini, siapa yang biasa berbuat kebaikan, kita bisa melihat diri kita sendiri, maka lebih menghadap pada bulan ini. Karena inti kelulusannya apa di sini? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Dan siapa saja yang mencari kejahatan, berhenti. Karena di bulan ini didik, dan insya Allah dia akan menjadi orang baik. Hal ini dapat terlihat nanti setelah Ramadan. Berhasil tidak saum kita setelah Ramadan. Karena Rabbuna Jalla Dzikruhu mengatakan, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla, ketika kita yang mengucapkannya, maka itu artinya merupakan harapan, barangkali, semoga, mudah-mudahan. Tetapi apabila Rabbuna Allah Jalla Dzikruhu yang mengucapkannya, maka itu merupakan satu kepastian, yakni pasti kamu akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ketika kamu menjalani as-siyam dengan benar. Keseluruhan, ya bagiyal khair aqbil, ya bagiyal syar aqsir. Kemudian di akhir hadis ini menarik sekali, walillahi utaqa'un minan nari wa dzalika fi kulli lailatin. Dan bagi Allah, Allah mempunyai utaqa, orang-orang yang akan Allah merdekakan, bebaskan minan nar, dari neraka.
Wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi setiap hari, setiap malam. Ini hadis sahih, membatalkan hadis yang sering antum dengar, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Ini hadis munkar. Hadis munkar. Di antara ta'rif hadis munkar adanya mukhalafah, menyalahi rawi yang thiqah, rawi yang dhaif menyalahi rawi yang thiqah. Itu di antara ta'rifnya. Padahal di hadis ini itqun minan nar terjadi setiap hari. Luar biasa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Rabbul Alamin memerdekakan kita semua dari api neraka Jahannam. Ya, ini hadis kemudian saya bicara panjang lebar, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan lain-lain, banyak sekali. Ya. Kemudian dari sahabat yang lain, hadis yang sama dari sahabat Utbah bin Farqad, dan ada turuknya dari Atha bin Sa'ib dari Arfajah qala, berkata Arfajah, kuntu fi baitin fihi Utbah bin Farqad. Aku pernah berada di rumah Utbah bin Farqad, sahabiyun jalil, seorang sahabat. Fa'aradtu, ini yang berkata Arfajah, Arfajah, ain ra fa jim ta marbuta, Arfajah. Fa'aradtu an uhadditha bihadithin, saya ingin menceritakan sebuah hadis. Wa kana, tetapi Utbah rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu aula bil hadits minni. Lihat adab yang tinggi dari tabi'in kepada sahabat. Dia lebih berhak menceritakan hadis dariku karena sahabat. Ya, itu adab. Dan cerita tentang ini banyak sekali. Yang adab-adab seperti ini hilang. Kan sahabat lebih dahulu masuk Islam, lebih dahulu berjuang, lebih dahulu mengetahui hadis, lebih berpengalaman. Faka'annahu awla bil hadis minni. فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان. Lalu beliau pun menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis tentang bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu fihi abwabus sama wa fi riwayatin abwabul jannah. Seperti tadi. Teman, di sini ada ziyadah, wa yunadi fihi malakun, menyerulah seorang malaikat, berarti munadin di situ malak. Kulla lailatin, ada tambahan di sini, setiap malam diseru, ya talibal khair halumma wa ya talibal syarri amsik. Setiap malam malaikat menyeru, hai pencari kebaikan, kemari di bulan ini. Hai pencari kejahatan, amsik, tahan kejahatanmu. Yakni agar engkau masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dalam riwayat yang lain, ya bagiyal khair halumma
Wa fi riwayatin abshir, bergembiralah wahai orang yang biasa mengerjakan kebaikan, abshir, bergembiralah di bulan ini. Wa ya baghiya syarr aqsir hatta yanqadiya Ramadan, sampai berakhir bulan Ramadan. Setiap malam malaikat menyeru seperti itu, hai pencari kebaikan, kemarilah, hai pencari kebaikan, bergembiralah, dan seterusnya sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ya. Oh, ini riwayat ini Nasai. Ada Nasai, ada Ahmad, banyak sini riwayatnya. Iya, Nasai lanjutan ya, ini ada, ini banyak turuknya. Saya bawakan turuknya, turuk ada tambahan-tambahan. Ke antum catat nggak bisa seperti itu. Saya ada kurung-kurung, tanda-tanda kurung. Wa fi riwayatin. Kalau ini diterbitkan mungkin bisa. Insyaallah. An Abi Hurairah, ini hadis nomor 715. An Abi Hurairah atau an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa lailatin. Lihatin. Dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillah, sesungguhnya Allah mempunyai utaqa'ah, hamba-hamba yang Allah merdekakan dari api neraka, fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam, setiap malam, setiap hari, siang dan malam, bukan malam saja, fi kulli yaumin wa lailatin itqun minan nar likulli abdin minhum, bagi masing-masing hamba di antara mereka, da'watun mustajabatun, ada doa yang mustajab bagi masing-masing mereka. Dianya mustajab doanya, dianya mustajab. Ini sahih hadis tentang doanya orang yang shaim mustajab doanya orang yang shaim. Umum ya, secara umum. Amma yang beredar bahwa 10 menit atau 15 menit kurang dari buka itu mustajab, itu perlu dalil khusus. Dari mana dalilnya? Dari mana? Hadis yang lain, an Abi Umamah, hadis nomor 716, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi azza wa jal inda kulli fitrin utaqa. Ini ada tambahan lagi dari Abi Umamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna lillahi azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal mempunyai orang-orang yang Allah akan merdekakan dari api neraka, inda kulli fitrin, setiap berbuka, utaqa'a. Inna lillahi azza wa jal inda kulli fitrin utaqa'a. Itu ya, luar biasa. Berarti ada saat-saat Allah memerdekakan setiap hari, setiap malam. Dan ketika berbuka Allah merdekakan hamba-hambanya. Maka ketika berbuka kita bismillah, sunnah makan kurma, kalau tidak dengan air ya, kemudian mengucapkan doa ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ, telah lenyap rasa haus. Berarti minum dulu kan? Wabtallatil uruq, telah basah tenggorokan. Wa thabatal ajru
insyaallah, dan telah tetap ganjaran insyaallah. Ahlus sunnah tidak pernah menjazmkan insyaallah. Ini sahih hadis, derajatnya hasan hadis ini, ya. Selebihnya tidak ada satu pun hadis yang sahih sepanjang yang saya ketahui tentang bacaan berbuka. Ada Allahumma lakas sumna, Allahumma lakas sumtu, wa bika amantu, ila akhirih. Riwayatnya dhaif dan sebagiannya dhaifun jiddan. Sebagiannya mursal hadisnya, sebagiannya dhaif karena rawinya dhaif. Hadis yang lain, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum, wa fi riwayatin qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum, dalam riwayat yang lain, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu Ramadhanu, bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkati. Ini dia dinamakan Nabi, bukan bulan suci. Saya tidak tahu penamaan suci dari mana. Pernah antum dengar para ulama ada mengucapkan suci? Saya pribadi belum pernah mendengar. Dari Nabi SAW, dari para sahabat, tabi'in, saya belum pernah mendengar suci. Yang ada mubarak, syahrun mubarak. Mubarak artinya banyak kebaikan, kebaikan yang banyak, dan berlangsung terus menerus di bulan itu. Luar biasa, penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jal alaikum siyamahu, Allah azza wa jal telah memfardukan, mewajibkan atas kamu puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama, dan seterusnya. Kemudian pada akhirnya, lillahi fihi, lagi-lagi diulang, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Allah di bulan Ramadan itu mempunyai satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang dicegah dari kebaikannya, faqad hurima, maka sesungguhnya dia telah dihalangi dari kebaikan. Ya, barang siapa yang tidak dapat, maka dia tidak dapat kebaikan di malam tersebut, yakni malam qadar, malam qadar. Ada kalanya dapat orang, ada kalanya tidak dapat. Ini hadis sahih juga riwayat Imam An-Nasa'i. Ya. Kemudian hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari Abi Hurairah dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. إذا اجتنب الكبائر. وفي رواية كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. Yang artinya dari Abu Hurairah ya tadi, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, yakni pengulangan salat 5 waktu dari satu salat ke salat yang lain, dari salat subuh ke zuhur, asar, dan begitu seterusnya, dan Jumat ke Jumat, dari satu Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, sebagai penghapus dosa, bainahun, di antaranya,
di antara satu salat dengan salat yang lain, di antara Jumat dengan Jumat, di antara Ramadan dengan Ramadan, dengan syarat idza ijtanabal kabair, apabila dia menjauhkan dosa-dosa besar. Berarti kalau tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka dia tidak memperoleh bagian dari bulan Ramadan. Itu hadis sahih, itu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jelas keterangan dari ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdan. Insya Allah ilmu-ilmu beliau menjadi amal-amal soleh beliau kelak di yaumil mahsyar. Inilah yang disebut Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Apabila mati anak cucu Adam, maka tinggallah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, doa anak yang soleh, soleha. Ketiga, sedekah jariah. Hebat, hebat kan? Jelas. Bagi ulama-ulama memang gak kaya raya hidupnya, gak glamor, tapi mereka berilmu. Ilmunya inilah yang terus mengalir kepada mereka nanti ketika mereka mati. Hebat ya, subhanallah. Ya ini seperti diterangkan tadi, bagaimana sikap umat Islam kita di bulan Ramadan. Doa yang soleh. Beruntunglah orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang memiliki ilmu Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena anak tersebutlah yang mendoakan orang tuanya kelak di dalam kubur. Bukan tetangga, bukan keluarga. Nggak ada dasar hukumnya. Anak yang soleh atau soleha. Bagi orang-orang yang tidak punya anak, apa yang mereka bisa dapat? Mereka tidak punya anak, tapi mereka kaya raya. Mereka tidak punya ilmu, tapi mereka kaya, punya harta. Hartanya itulah disedekahkannya kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Manusia-manusia yang betul-betul harus ditolong. Itulah amal jariah. Wabil khusus, kalau bisa dia beli lahan, bangun tempat-tempat ibadah. Nggak pun dia sendiri, gotong royong. Gotong royong adalah hazas dalam Islam. Insya Allah, musola atau madrasah yang dibangunnya dihuni oleh orang-orang yang soleh, para santri. Ilmu mereka itu yang akan mengalir nanti kepada yang memberikan hadiah kepada mereka. Betapa hebatnya Islam, amazing. Insya Allah, penjelasan ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdan tentang bagaimana hebatnya, dahsyatnya bulan Ramadan, bulan mulia, diturunkannya Al-Quran menjadi ibrah bagi kita semua. Menjadi pelajaran yang sangat menarik agar kita tidak sembarangan beramal dan beribadah. Tapi beribadah berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama poros Nabi. Insya Allah, Allah ridho kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.